Om Swastiastu. Selamat pagi dokter dan selamat pagi kepada rekan-rekan dokter muda. Sebelumnya perkenalkan, saya Kadek Resna Yuwana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai airway management. Nah, sebagai pengertian bahwa manajemen jalan nafas atau airway management adalah sebuah tindakan yang dilakukan untuk membebaskan jalan nafas dengan tetap memperhatikan dari kontrol servikal. Nah, tujuannya adalah untuk membebaskan jalan nafas dan menjamin jalan masuknya udara ke paru secara normal sehingga menjamin dari kecukupan oksigenasi dari tubuh. Nah, berikut merupakan anatomi dari saluran nafas, terdiri dari upper airway dan juga lower airway, di mana upper airway terdiri dari nasal cavity, nasofaring, orofaring, laryngofaring, dan laring. Dan lower airway itu terdiri dari trachea, bronchus, bronchiolus, dan alveolus. Nah, untuk evaluasi jalan nafas yang bisa kita lakukan, yang pertama dari anamnesis, ya, basic 4 dan circuit 7, dan pemeriksaan fisik yang sesuai. Kemudian kita juga harus mengevaluasi dari riwayat jalan nafas pasien, kemudian catatan anestesi sebelumnya, mendeskripsikan dari permasalahan jalan nafas yang dihadapi, dan harus memeriksa jalan nafas yang kompeten atau secara holistik dan tidak dikerjakan sendiri-sendiri supaya tidak menimbulkan nanti permasalahan yang lebih lanjut. Nah, adapun di anamnesis, ya kita evaluasi dari riwayat penyakitnya, kemudian dari apakah terdapat kejadian buruk terkait dengan manajemen jalan nafas sebelumnya, kemudian apakah pernah ada riwayat bedah atau tindakan lain yang menyebabkan perubahan anatomi jalan nafas, kemudian apakah pernah mengalami riwayat luka bakar, pembengkakan, tumor, dan massa, apakah terdapat obstruktif sleep apnea, apakah terdapat masalah dengan fonasi dan penyakit si spine. Nah, untuk pemeriksaan fisik jalan nafas, ini ada beberapa, boleh pakai Mons, Rhodes, Lemon, dan Short. Nah, untuk Lemon sendiri itu merupakan mnemonik dari beberapa pengertian. Yang pertama dari L-nya itu adalah look, jadi look externally kita melihat atau menginspeksi apakah terdapat adanya facial tumor, kemudian large incisor, kemudian lidahnya yang besar atau berjenggot. Kemudian mengevaluasi dari 332. Nah, 3 ini yaitu pada saat pasien buka mulut apakah masuk 3 jari, kemudian 3-nya ini jarak dari mentum dan tulang hyoid apakah 3 jari, kemudian dari 2 jari untuk jarak dari kartilago tiroid ke tulang hyoid. Nah, kemudian evaluasi juga malampatinya, grade-nya berapa, 1, 2, 3, dan 4. Kemudian juga apakah terdapat obstruction atau obesitas, seperti obstruksi karena tumor, apakah karena infeksi, apakah karena kelainan kongenital, dan yang lain-lainnya. Dan periksa juga lehernya, neck-nya, apakah lehernya itu ada defleksi. Kemudian untuk tanda jalan nafas yang tidak paten, ini ada beberapa tanda-tandanya. Yang pertama, terdapat suara nafas yang abnormal seperti snoring, gargling, maupun stridor. Kemudian apakah terdapat tarikan otot leher, apakah terdapat cekungan di suprasternal notch, cekungan di daerah iga dan di bawah diafragma, dan tak terasa ada udara ekspirasi. Nah, berikut merupakan penanganan obstruksi dari jalan nafas. Yang pertama yaitu pembukaan jalan nafas secara manual, yang kedua pembukaan jalan nafas dengan alat bantu, tiga pembukaan ventilasi manual, dan yang keempat pemberian ventilasi dengan alat bantu jalan nafas singkat lanjut. Nah, untuk pembukaan jalan nafas secara manual, boleh kita lakukan dengan head tilt chin lift, yaitu dengan mengangkat dagu dan menekan dahi seperti gambar untuk membuka dari jalan nafasnya. Kemudian apabila terdapat gangguan cervikal atau cedera cervikal, cerda kita harus mengontrol cervikalnya dengan menggunakan jaw thrust maneuver, seperti pada gambar. Nah, kemudian pembukaan jalan nafas dengan alat bantu, yang pertama kita lakukan adalah dengan menggunakan oropharyngeal airway atau OPA, yaitu dengan digunakan pada pasien yang tidak sadar. Bila yang kita lakukan seperti head tilt chin lift ini tidak berhasil mempertahankan jalan nafas atasnya tetap terbuka. Kemudian untuk OPA ini tidak boleh digunakan pada pasien sadar atau setengah sadar karena dapat menyebabkan batuk dan muntah.
Nah, kemudian yang bisa kita lakukan yaitu menggunakan nasopharyngeal airway atau NPA. Ini dapat digunakan pada pasien yang sadar atau setengah sadar. Nah, indikasi lain penggunaan NPA adalah bila terdapat kesulitan penggunaan OPA seperti ada trauma di sekitar mulut maupun terdapat trismus. Nah, apabila pernapasan tidak adekuat, kita bisa memberikan bantuan nafas berupa pemberian ventilasi manual. Nah, targetnya ini agar oksigen bisa masuk melalui sampai ke alveoli yang selanjutnya berdifusi ke darah dan juga karbon dioksidanya keluar dari alveoli ke udara bebas. Nah, yang bisa kita lakukan yaitu dengan menggunakan back mask ventilation atau dalam bahasa Indonesia ventilasi dengan kantong nafas dan sungkup muka. Itu terdiri dari kantong ventilasi yang selalu mengembang yang di dalamnya berisi udara kamar atau oksigen yang melekat pada sebuah sungkup muka wajah dan katup satu arah. Nah, selain sungkup muka, kantong ventilasi ini bisa dihubungkan dengan alat bantu jalan nafas seperti pipa endotrakea, sungkup laring, dan yang lain-lainnya. Indikasi penggunaannya yang pertama pasiennya anti nafas, kemudian nafas spontannya tidak adekuat, dan mengurangi kerja nafas dengan membantu memberikan tekanan positif pada saat inspirasi pasien. Nah, terdapat faktor-faktor penyulit ventilasi sungkup muka. Yang pertama dari umurnya lebih dari 55 tahun, kemudian indeks massa tubuhnya lebih dari 26 kg per meter persegi, atau overweight sampai obesitas, kemudian terdapatnya janggut, gigi ompong, dan riwayat ngorok. Nah, ini karakteristik dari sungkup muka terdiri dari orifice, retaining hooks, body, dan ring. Kemudian untuk tekniknya, yaitu pasang OPA terlebih dahulu apabila pasien tidak mempunyai refleks batuk atau muntah agar jalan nafas pasien ini tetap terbuka. Nah, selanjutnya yaitu kita ekstensikan kepala, kemudian kita pasang dengan ibu jari dan telunjuk membentuk easy clamp. Nah, apabila cara di atas sulit dilakukan oleh satu orang, maka dianjurkan untuk dilakukan oleh dua penolong seperti pada gambar. Kemudian untuk pemberian ventilasi dengan alat bantu jalan nafas tingkat lanjut, ini yang pertama ada intubasi endotrakea, yang kedua dari sungkup laring atau LMA, kemudian kombitut atau pipa esofagus trakea. Nah, pertama kita bahas yaitu intubasi endotrakeal, di mana ini merupakan proses untuk memasukkan pipa endotrakea ke dalam trakea dari pasien. Indikasinya yang pertama yaitu ventilasi tekanan positif dengan kantong nafas atau sungkup muka yang tidak memungkinkan atau tidak efektif pada henti jantung. Kemudian pasien gagal nafas, hipoksemia yang memerlukan oksigen aliran tinggi yang gagal dengan alat-alat ventilasi yang tidak invasif. Kemudian pasien yang tidak bisa mempertahankan jalan nafas sendiri, misalnya pasien koma atau berada di bawah pengaruh obat anestesi. Nah, ini klasifikasi malampati yang seperti sudah dijelaskan tadi bahwa terdapat kelas-kelasnya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di mana untuk kelas 1 ini pilar faring, uvula, dan palatomolenya terlihat jelas. Kemudian yang grade 2 atau kelas 2-nya, uvula dan palatomolenya terlihat sedangkan pilar faringnya tidak terlihat. Nah, untuk yang kelas 3 hanya palatomole yang terlihat, dan kelas 4 mungkin pilar faring, uvula, dan palatomolenya tidak terlihat. Nah, ini klasifikasi dari Cormack dan Lehan ya. Grade 1, grade 2, grade 3, dan grade 4. Kemudian alat-alat yang digunakan untuk intubasi endotrakeal, yang pertama ada sarung tangan, kemudian dari laryngoskop dan juga bilah yang sesuai. Kemudian terdapat endotrakeal tube, plaster, stetoskop, dan stilet. Nah, ini penggunaan dari laryngoskop terdapat beberapa jenis. Ada yang tipe blade lengkung atau Macintosh, blade yang lurus, Miller, atau flex tip blade. Nah, ini posisi yang tepat dari blade laryngoskop yang untuk didapatkan gambaran glottic opening. Nah, untuk ukuran tube endotrakeal ini dipakai sesuai dengan umurnya. Apabila pada bayi untuk diameter internalnya itu adalah 3,5 mm dan panjangnya adalah 12 cm.
Sedangkan pada anak-anak ini menggunakan rumus 4 ditambah umur anaknya itu berapa, nanti akan dibagi 4. Kemudian untuk panjangnya yaitu 14 ditambah umur dibagi 2. Untuk dewasa, pada dewasa wanita itu panjangnya adalah 7 sampai 7,5 mm. Mohon maaf, untuk internal diameternya 7 sampai 7,5 mm dan panjangnya adalah 24 cm. Sedangkan pada pria 7,5 mm sampai 9 mm untuk cut length-nya adalah 24 cm. Nah, ini merupakan prosedur dari endotracheal intubation, di mana sebelum kita melakukan intubasi endotracheal, kita harus memastikan dulu peralatannya dalam keadaan steril, kemudian tidak terdapat cacat, kemudian pada tubnya juga tidak terdapat sumbatan, dan kita juga memastikan bahwa balon yang dipakai nanti tidak ada kebocoran, sehingga tidak terjadi efek buruk pada pasiennya. Nah, kemudian setelah kita persiapkan alat-alatnya, jangan lupa untuk memasang blade dulu dan memastikan dari lampunya menyala terang. Nah, kemudian setelah semuanya siap, yaitu kita posisikan dulu pasiennya, ya kita ajak asisten untuk posisikan dulu pasiennya dan dengan head tilt chin lift, ya headnya itu di dagunya itu agak diangkat sedikit, kemudian kita membuka mulut pasien dengan seperti pada gambar, yaitu jempolnya adalah mendorong dari rahang pasiennya, dari bawah pasiennya, dan jari telunjuknya mendorong dari rahang atas dari pasien. Kemudian kita memasukkan dari laryngoskop dari sisi kiri dari mulut pasien, kemudian memindahkan dari lidahnya ke samping. Dan kita menyusuri dari atau melihat dari epiglotisnya. Nah, mungkin sedikit catatan bahwa kalau misalnya kita memakai blade yang Macintosh, kita memasukkan blade-nya itu antara lidah dan valikula. Nah, apabila kita menggunakan strip-nya Miller, blade-nya Miller, kita insert blade-nya itu di atas dari epiglotis. Kemudian selanjutnya jangan terlalu mendorong ke arah belakang, karena itu bisa menyebabkan injury pada pasien, khususnya pada gigi pasien. Kemudian setelah masuk kita mendorong ke depan, dan setelah temu epiglotis kita mengangkat dan kita akan mencari dari trachea dan juga vocal cord-nya. Nah, setelah kita mencari dari dan ketemu trachea dan vocal cord-nya, baru kita memasukkan dari tube endotrachealnya, yaitu dengan sisi yang kanan dari mulutnya, sehingga lapang pandang dari pemeriksa atau tenaga medisnya itu tidak terhalang. Kemudian kita pastikan juga tubnya itu harus masuk ya sedikitnya 2 cm melewati dari vocal cord-nya pada level dari gland thyroid-nya. Kemudian pada saat kita memegang dari endotracheal, kita bisa melepas dari laryngoskopnya dan juga mencabut dari stiletnya dari dalam dari endotracheal tube, dan juga jangan lupa mengembangkan balon dengan menggunakan dari syringe yang kosong. Nah, kemudian setelah mengembangkan balonnya, kemudian kita pasang, lakukan ventilasi back untuk memeriksa dari posisi ETT-nya apakah sudah masuk atau enggak, dan juga bisa juga periksa secara visual dengan gerakan chest valve atau back valve pada ventilasi, dan lakukan juga auskultasi dada dan abdomen dengan stetoskop untuk meyakinkan dari posisi tubnya apakah letak tubnya sudah berada pada posisi yang benar atau tidak. Kemudian setelah periksaan itu kita menempelkan dari entidal karbon dioksida detektor dari entidal karbon dioksidanya dan juga ambu bag ke endotracheal tube-nya. Dan kita sudah bisa mulai dari menekan atau mencet dari bag-nya dengan interval yang reguler untuk memulai dari ventilasi. Dan
apabila detektornya sudah menunjukkan warna kemasan, itu tutupnya sudah memasuki lung, sudah memasuki ke paru-paru, dan cek juga inflasi dari bilateral lungnya apakah sudah bilateral atau belum. Dan setelah kita memastikan bahwa tutupnya sudah terpasang di posisi yang tepat, baru kita menempelkan dari tube endotrachealnya dengan menggunakan tip dan ventilator ke ambu bagnya. Dan ini juga yang sudah dijelaskan tadi untuk mengkonfirmasi intubasi endotrakeal, yaitu yang bisa kita lakukan yaitu dengan evaluasi lung klinis dan identifikasi dari karbon dioksidanya pada entidal volume pasien saat ekshalasi. Kemudian entidal dari tekanan karbon dioksidanya adalah lebih dari 30 mm raksa pada 5 nafas yang berturutan. Kemudian pergerakan dadanya yang simetris, kemudian suara nafas bilateral pada paru, dan rasa khusus pada reservoir bag, expiratory refiling dari bag, dan kondensasi air pada lumen tube breathing fogging saat ekshalasi. Nah, untuk ekstubasi, ini ekstubasinya ditunda sampai pasien ini benar-benar sadar. Nah, jika intubasi kembali akan menimbulkan kesulitan dan pasca ekstubasi ada risiko aspirasi. Nah, ekstubasi ini dikerjakan jika efek obat anestesi sudah ringan dengan catatan tidak akan terjadi spasme laring. Dan sebelum ekstubasi, bersihkan rongga mulut, laring, dan faring dari sekret dan cairan lainnya. Nah, setelah intubasi tadi, selanjutnya kita akan membahas mengenai LMA atau laryngeal mass airway. Ini pertama kali diperkenalkan ke dalam praktek klinik pada tahun 1980-an dan disetujui sebagai alat pengganti sungkup wajah selama anestesi elektif oleh Badan Food and Drug Administration dari Amerika Serikat pada tahun 1991. Di mana LMA ini juga direkomendasikan sebagai pengganti tracheal tube pada kasus-kasus di mana intubasi trachea tidak diperlukan. Nah, desain LMA ini terdiri dari sebuah sungkup kecil yang dibuat agar dapat masuk ke hipofaring. Kemudian terdapat lubang di bagian permukaan anterior yang berhadapan dengan jalan masuk dari laring. Kemudian bagian pinggir dari sungkup terdiri dari cuff silikon akan mengisi ruang hipofaring membentuk suatu segel. Dan segel yang adekuat ini tergantung dari penempatan yang tepat dan ukuran yang sesuai. Pada bagian posterior dari sungkup ini terdapat barel atau airway tube yang memanjang mulai dari bagian sentral sungkup hingga mulut dan dapat disambungkan dengan ambu bag atau sirkuit anestesi. Kemudian pemilihan ukuran LMA ini sangat penting agar tata laksana jalan nafas ini berlangsung dengan baik dan juga segala bentuk komplikasi pada saat pemakaian dapat dicegah. Kemudian ukuran yang paling besar yang dapat masuk ke dalam rongga mulut, kemudian meniupkan cuff dengan keadaan minimum, sehingga tekanan ventilasi dapat mencapai 20 cm raksa tanpa adanya kebocoran. Nah, tekanan dalam cuff ini tidak boleh melebihi dari 60 cm 2O yang harus dimonitor secara periodik bila nitrogen ini digunakan. Nah, bila segel yang adekuat tidak dapat dicapai hingga tekanan 60 cm 2O, ada kemungkinan terjadi malposisi LMA atau ukurannya tidak sesuai. Nah, anestesi yang ringan juga dapat menyebabkan segel menjadi kurang sempurna atau yang mengakibatkan timbulnya spasme laring parsial atau komplit. Nah, untuk pemilihan LMA, ini pada pasien bayi biasanya ukuran 1 dengan berat badan kurang dari 6,5 kg dengan volume cuff-nya adalah 2-4 ml. Kemudian untuk ukuran 2 ini untuk anak yang berat badannya 6,5 sampai 20, untuk volume cuff-nya adalah sampai 10 ml. Nah, untuk ukuran 2,5 ini juga untuk pasien anak dengan berat badan 20 sampai 30 kg. Untuk volume cuff-nya sampai 15 ml dan ukuran 3 ini untuk pasien dewasa kecil dengan berat badan lebih dari 30 sampai 70 dengan volume cuff sampai 20 ml dan ukuran 4 untuk dewasa normal kurang dari 70 kg. Ini volume cuff-nya sampai 30 ml dan untuk dewasa besar yang berat badannya lebih dari 70 kg ini sampai untuk volume cuff-nya sampai 30 ml. Nah, ini merupakan prosedur atau insersi LMA di mana bisa kita lihat pada gambar yaitu
pertama kita siapkan dulu alat-alatnya, kemudian setelah kita siap alat-alatnya, yaitu memasukkan LMA ke dalam mulut sampai terasa ada tahanan. Nah, adanya tahanan menunjukkan ujung distal dari pipa LMA ini sudah sampai di hipofaring. Kemudian setelah masuk kita kembangkan balonnya, ya pengembangan balon akan mendorong dari sungkup menutupi lubang trachea dan menyebabkan udara mengalir lewat pipa yang masuk. Kemudian kita masukkan atau tempelkan ke lampu bag untuk memberikan ventilasi dengan pipa LMA yang akan mengalirkan dari udara lewat lubang di tengah sungkup. Kemudian periksa pengembangan dinding dada dan dilakukan auskultasi di 5 tempat untuk memastikan apakah udara itu sudah masuk ke dalam paru-paru atau tidak. Kemudian untuk durasi penggunaan LMA, untuk jangka waktu penggunaan LMA ini menjadi hal yang kontroversial. Nah, meskipun dari yang buat menyarankan penggunaan LMA ini maksimal 2-3 jam, dan laporan penggunaan lebih dari 24 jam mungkin dapat ditemukan. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari LMA. Ini merupakan LMA yang klasik. Ini LMA yang fast track. Ini yang LMA yang C-track, yaitu LMA fast track yang dimodifikasi. Ini LMA Proceal, yaitu LMA klasik yang dimodifikasi. Nah, LMA ini memiliki keuntungan, yaitu tidak mempengaruhi dari posisi segel saat terjadi gerakan posisi kepala selama operasi. Nah, dan juga ketika tabung LMA tidak dapat diamankan di midline. Nah, kontraindikasi LMA ini yaitu terdapat risiko aspirasi isi lambung, ya misalnya pada saat perut penuh, hiatus hernia dengan reflux, gastroesofagus yang signifikan, pada obesitas, obstruksi intestinal, pengosongan lambung tertunda, dan riwayat yang buruk. Kemudian juga kontraindikasi pada compliance paru yang buruk atau resistensi jalan nafas yang tinggi, kemudian obstruksi glotis atau supraglotis, dan terbatasnya pembukaan mulut kurang dari 1,5 mm. Nah, komplikasi LMA yang pertama yaitu reflux gastroesofageal dan aspirasi, kemudian laryngospasme, batuk, gargling dan muntah, nyeri tenggorokan, suara serak, disfagia, perubahan sementara fungsi pita suara dan kelumpuhan saraf. Kemudian selanjutnya esophageal tracheal combitut. Alat ini digunakan alat dengan lubang ganda yang bisa terpasang pada endotracheal maupun obturator esofagus. Kemudian tersedia dalam 2 ukuran. ETC untuk dewasa muda ukuran 37 French untuk pasien dengan tinggi antara 120 sampai 180 cm dan ukuran 41 French untuk pasien dengan tinggi lebih dari 180 cm. Nah, untuk penggunaan klinis yaitu yang pertama tidak ada refleks jalan nafas pada pemasangan alat ini, kemudian melindungi dari aspirasi pada pemasangan yang tepat dan dilepaskan dalam beberapa jam karena risiko iskemia pada lidah dan menyebabkan edema. Kemudian yang terakhir ada pipa laring, yaitu pipa silikon 1 lumen dengan sistem 2 cuff, pharyngeal cuff dan cuff esophageal, bagian diskal yang tidak terlihat. Kemudian ventilasi pada paru pasien dilakukan melalui fenestra antara kedua cuff. Cuff dihubungkan dengan satu pilot balon dan pipa laryngeal tersedia dalam ukuran 1-5. Dan alat ini dimasukkan secara blend ke dalam faring. Nah, ini gambar dari pipa laring. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Dan terima kasih atas perhatian dari rekan-rekan dan dokter. Oke, sekian dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.